Bumi, dalam banyak hal adalah planet yang luar biasa. Bumi memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen, mengandung air yang sangat banyak, memiliki suhu relatif sedang sehingga cocok untuk kehidupan makhluk hidup. Video animasi ini akan menyajikan struktur internal bumi, struktur eksternal bumi, pergerakan bumi, dan bulan. Struktur internal bumi. Mari kita potong bagian dari bumi untuk melihat apa yang bersembunyi. Inti dalam. Inti dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sebesar 2.700 km. Inti dalam terdiri dari nikel dan besi. Inti luar. Inti luar merupakan bagian pusat bumi yang berisi massa cair dari nikel dan besi. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2000 km. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Sesuai dengan namanya, mantel bumi melindungi bagian dalam bumi. Mantel bumi terletak di antara kerak dan inti bumi. Bagian terdalam dari mantel bumi dinamakan mesosfer. Wujudnya padat dan terletak pada perbatasan dengan inti bumi. Di atas lapisan mesosfer terdapat lapisan astenosfer. Sebagian wujudnya adalah padat dan sebagian yang lainnya cenderung agak kental. Diduga pada lapisan ini terdapat formasi magma. Pada lapisan ini pula sintesis batuan dan mineral dibentuk. Lapisan terluar dari mantel bumi adalah listosfer. Lapisan ini terdiri dari dua bagian utama yang terdiri dari silisium, aluminium, dan silisium, magnesium. Lapisan mantel bumi terluar atau yang bisa disebut kerak bumi dibagi menjadi dua kategori, yakni kerak samudra dan kerak benua. Kerak bumi dan sebagian mantel bumi membentuk lapisan litosfer dengan ketebalan total kurang lebih 80 km. Kerak benua, yaitu lapisan terluar bumi yang permukaannya adalah wilayah daratan dan tersusun dari granit. Kerak samudra, yaitu lapisan terluar bumi yang permukaannya adalah wilayah perairan dan tersusun dari batuan basalt. Nah, kita sudah selesai menyelesaikan struktur internal bumi. Berikutnya, kita akan mempelajari struktur eksternal bumi, yang biasanya kita sebut sebagai atmosfer. Struktur eksternal bumi. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Secara umum, atmosfer terbagi ke dalam 5 lapisan. Lapisan yang pertama adalah troposfer. Pada lapisan ini, berbagai fenomena meteorologi terjadi, seperti perubahan cuaca dan lain sebagainya, dan tempat di mana berbagai organisme tumbuh dan berkembang. Lapisan kedua adalah stratosfer. Stratosfer dikenal juga sebagai calm zone, merupakan lapisan yang dilewati pesawat. Di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang terbentuk pada ketinggian 20 km. Lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet sehingga melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar tersebut. Lapisan berikutnya adalah mesosfer. Di dalam lapisan mesosfer inilah benda-benda langit yang jatuh akan dilelehkan atau diluapkan sebagai akibat dari tubrukan yang terjadi antara partikel gas yang terdapat di dalamnya. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Lapisan keempat adalah termosfer. Termosfer merupakan tempat terjadinya proses ionisasi dari gas-gas yang dilakukan oleh sinar matahari. Merupakan lapisan yang berfungsi sebagai pemantulan gelombang elektromagnetik, misalkan gelombang radio. Dan lapisan terakhir adalah eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan atmosfer yang paling luar atau yang berada di paling ujung dari atmosfer bumi. Dikenal juga sebagai lapisan disipasisfer atau ruang antar planet geostasioner. Dinamakan demikian karena pengaruh gaya berat amatlah kecil pada lapisan ini. Pergerakan bumi dan bulan, rotasi dan revolusi. Seperti benda spasial lainnya, bumi dan bulan pun bergerak dalam sebuah keteraturan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh bumi dan bulan mempengaruhi berbagai konsep mengenai waktu.
Rotasi bumi. Rotasi bumi merujuk pada gerakan berputar planet bumi pada sumbunya. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi mengalami siang dan malam. Masa rotasi bumi pada sumbunya dalam hubungannya dengan bintang ialah 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Atau dengan kata lain sering dibulatkan menjadi 24 jam. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari. Revolusi bumi merupakan akibat dari tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Kala revolusi bumi dalam satu kali mengelilingi matahari adalah kurang lebih 365 hari. Pergerakan bumi dan bulan. Fase bulan. Secara umum terdapat 4 tahapan dalam fase bulan. 1. Bulan baru. Terjadi ketika kedudukan bulan berada di antara bumi dan matahari atau searah matahari, sering diistilahkan dengan konjungsi. Pada saat itu, bagian bulan yang menghadap ke bumi gelap atau tidak tampak. Dalam posisi ini, bulan dapat memicu terjadinya gerhana matahari karena cahaya matahari yang menuju bumi terhalang oleh bulan. Kedua, kuarter pertama. Terjadi ketika kedudukan bulan tegak lurus terhadap garis penghubung bumi dengan matahari. Pada fase ini, bulan memperlihatkan fase perbani atau setengah bulan yang terang. Ketiga, bulan purnama. Terjadi ketika kedudukan bulan berlawanan arah dengan matahari, sering diistilahkan dengan oposisi. Pada fase ini, bulan terbit pada saat matahari terbenam dan terbenam pada saat matahari terbit. Kuarter terakhir. Terjadi ketika kedudukan bulan tegak lurus terhadap garis penghubung bumi dengan matahari. Pada fase ini, bulan memperlihatkan fase perbani. Dari kuarter pertama menuju bulan purnama, bulan akan tampak bertambah besar. Sementara pada kuarter kedua, ketika bulan tampak semakin mengecil. Pada proses antara ini, dari bulan mati menuju kuarter pertama, dan kuarter kedua, dari kuarter terakhir menuju bulan baru, bulan akan tampak menyerupai sabit. Kita biasa menyebutnya sebagai bulan sabit. Fase luar biasa ini saling mengikuti setiap 7 hari. Satu siklus penuh fase bulan menjelaskan asal-usul satu bulan. Pergerakan bumi dan bulan. Gerhana. Dengan paparan sinar matahari, maka akan ada sebagian dari bulan dan bumi yang akan berada dalam kondisi gelap. Tak hanya gelap, melainkan sisi gelap tersebut juga akan terproyeksikan jauh di belakang mereka, bumi dan bulan. Gerhana bulan. Terjadi ketika bulan bergerak menuju proyeksi bayangan bumi. Gerhana matahari. Terjadi ketika fase matahari tepat berada di antara matahari dan bumi. Dalam posisi tersebut, bayangan bulan akan terproyeksikan ke bumi. Mungkinkah dalam durasi waktu 1 bulan terjadi 2 gerhana? Atau mungkinkah setiap bulan terjadi gerhana? Untuk memahami situasi ini, mari kita lihat sistem bumi bulan dalam proporsi yang lebih realistis. Orbit bumi dan orbit bulan tidak persis sebidang. Bidang orbit bulan membentuk sudut sebesar 5,8 derajat terhadap orbit bumi. Itu sebabnya gerhana bulan dan gerhana matahari tak terjadi setiap bulan. Bulan melintasi jalur revolusi bumi 2 kali dalam 1 bulan, ditandai dengan simpul. Garis simpul merupakan garis yang menghubungkan 2 titik persimpangan tersebut. 2 kali dalam 1 tahun, garis ini sejalan dengan arah datangnya paparan sinar matahari. Jika pada waktu tersebut bulan berposisi dekat dengan simpul, maka pada saat itu akan terjadi gerhana.